Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatir Safan dari kelas fase fenomenal. Saya sekarang sedang belajar di kelas biologi 6 bersama Pak Sony. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang enzim dan metabolisme. Baik, yang pertama adalah struktur dan pengertian dari enzim. Jadi pengertian dari enzim adalah enzim merupakan biomolekul yang terbuat dari protein yang memiliki fungsi sebagai katalisator atau mempercepat reaksi kimia tanpa mengalami perubahan. Jadi dia akan tetap seperti itu tanpa ikut berubah. Baik, yang kedua adalah fungsi dari enzim. Jadi salah satu fungsi dari enzim adalah membantu proses metabolisme jadi lebih cepat. Seperti contohnya pada proses pencernaan, dan ya enzim yang terdapat pada proses pencernaan adalah ada lipase, amilase, dan laktase. Baik, jadi yang keempat adalah sifat-sifat dari enzim. Saya sudah merangkum beberapa hal. Jadi yang pertama adalah sebagai katalisator atau membantu mempercepat proses metabolisme. Kemudian yang kedua adalah tak dapat menentukan arah reaksi. Jadi dia sifatnya hanya membantu dan tidak menentukan apa yang akan terjadi. Dia hanya membantu memproses tersebut. Kemudian ada dia tuh termolabil atau dipengaruhi oleh suhu. Jadi ketika suhunya naik, dia akan pecah atau akan terbelah. Kemudian di saat suhunya turun, kerja enzim akan terhambat. Jadi sama contohnya seperti misalnya kita daging nih atau makanan, kita masukkan ke dalam kulkas, dia akan lebih lama basinya. Tetapi ketika dia ditaruh di suhu ruangan atau yang panas atau dimasak, dia akan jadi matang. Jadi seperti itu, jadi membantu mempercepat. Jadi ketika dia suhunya rendah atau dingin, dia akan terhambat, jadi tidak terjadi apapun, tidak terjadi reaksi apapun. Baik, jadi yang keempat ada faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Jadi yang seperti yang saya sudah sebutkan tadi, salah satunya adalah faktor suhu. Jika suhunya rendah, dia akan jadi terhambat. Jika suhunya tinggi atau panas, dia akan lebih cepat atau lebih membantu reaksi tersebut. Mungkin suhu paling normal atau stabilnya sekitar 38 hingga 40 derajat Celcius. Itu suhu yang sangat optimal bagi enzim tersebut untuk bekerja. Lalu yang terakhir adalah cara kerja enzim. Jadi ada dua cara, yaitu teori lock and key, dan satu lagi adalah teori kecocokan. Jadi ada dua hal berbeda ya. Lock and key adalah dia sisi aktif enzim bersifat spesifik terhadap substrat. Jadi ketika ada enzim dan sisi aktif tersebut, dia tuh harus sama bentuknya. Dia tidak bisa berbeda. Jika itu berbeda, dia tidak akan cocok dan tidak akan muat, makanya tidak akan bisa bergabung. Tapi teori yang kedua, teori kecocokan, dia bersifat fleksibel. Jadi dia bisa mengikuti sisi aktifnya. Jadi enzim itu akan mengikuti sisi aktifnya. Misal dia bentuknya segitiga, dia akan mengikutinya gitu. Jadi tetap bisa masuk teori fleksibel. Jadi ada dua teori, lock and key dan teori kecocokan. Baik, sekian itu saja yang saya bisa jelaskan dari video kali ini. Jika ada kekurangan saya minta maaf. Jika ada kesalahan yang saat berpikir saya minta maaf. Saya hanya mengutarakan atau memberitahu sesuai apa yang saya sudah catat dan saya sudah pahami. Jadi jika ada yang kurang silakan komen di bawah. Jika tidak, udah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.